Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fauzi Ridwansyah dengan nomor induk mahasiswa 632000580. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen kas yang dimana di video ini sebagai bukti pengumpulan tugas pertemuan 10 manajemen keuangan. Mohon disimak videonya sampai selesai. Dimulai dari pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid ataupun paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktiva tetap, memiliki sifat kontinu dan tidak kontinu. Nah, kontinu ini seperti untuk pembelian bahan baku, membayar upah gaji, dan juga membayar suplai kantor habis pakai, dan juga yang lain-lain. Misalnya, untuk pembayaran dividen, pajak, angsuran hutan, dan sebagainya. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas ini meliputi seperti uang tunai, baik yang ada di tangan perusahaan ataupun yang ada di tangan bank, cek, demand deposit, money order ataupun kasbon, dan lain-lain. Lanjut aliran kas. Aliran kas perusahaan ini dibagi menjadi aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Lalu aliran kas ini ada yang juga continue dan juga tidak continue. Nah, yang pertama, aliran kas masuk kontinu ini misalnya seperti hasil penjualan produk secara tunai dan juga penerimaan piutang. Lalu ada juga aliran kas masuk tidak kontinu, misalnya pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, dan juga penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Lalu yang berikutnya ada aliran kas keluar kontinu, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan. Lalu ada pula yang terakhir aliran kas keluar tidak kontinu, misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen, angsuran hutang, pembelian kembali saham, pembelian aktiva tetap. Ada pula nih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas, yaitu yang pertama ada perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Lalu faktor yang kedua ada penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Lalu faktor yang terakhir adalah penganggaran kas. Motif penahanan kas. Menurut John Maynard Keynes, motif penahanan kas ini dibagi menjadi ketiga macam. Yang pertama ada motif transaksi. Nah, motif ini yaitu kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan juga sebagainya. Lalu motif kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Lalu motif yang ketiga ada motif spekulasi. Nah, motif ini menjelaskan kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga, investasi surat berharga. Manajemen kas. Kita lanjut ke manajemen kas yang didefinisikan sebagai pengoptimalisasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas. Nah, manajemen kas ini sebagai pengawasan terhadap posisi kas. Nah, ada pula nih tujuan manajemen kas, ada dua, yaitu yang pertama likuiditas.
Nah, likuiditas manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Lalu tujuan yang kedua ada earning. Nah, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomis. Perencanaan kas dan sumber kas. Aspek utama perencanaan kas ini adalah penyusunan anggaran kas. Seorang manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas dan kegiatan menggunakan kas, ataupun untuk membuat proyeksi cash inflow atau cash outflow, dan juga harus balance. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk menentukan sumber penerimaan kas. Misalnya, kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan juga yang lain-lain. Lalu yang kedua, agar tujuan tercapai, yaitu untuk menentukan rencana penggunaan kas. Misalnya pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan dua hal tadi ini, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang mengganggu. Lalu dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau mengganggu. Nah, adapun sumber-sumber kas, yang pertama ada hasil penjualan tunai dan penerimaan utang. Lalu penjualan aktiva tetap, penjualan atau emisi saham, pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Lalu ada penerimaan di luar usaha perusahaan. Lalu adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Safety level of cash balance. Nah, adapun dalam manajemen cash ini sebuah istilah, yaitu safety level of cash balance adalah saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance ini sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan juga periode puncak. Nah, periode puncak ini maksudnya ialah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Lalu ada pula nih rumus dalam menghitung safety level of cash balance, yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Adapun contoh soalnya seperti ini. Nah, perusahaan OJ Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 10 hari dengan pengeluaran kas rata-rata sehari sejumlah 500.000. Nah, jawabannya seperti ini. Safety level cash of balance ini dikali aja tuh 10 dikali 500.000 sama dengan 5 juta rupiah. Yang berarti perusahaan OJ Jaya ini harus menyediakan uang sebesar 5 juta untuk memenuhi kebutuhan kasnya selama 10 hari. Lalu ada pula contoh yang kedua, yaitu seperti ini. Nah, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Jayabaya berturut-turut, yaitu hari pertama ada 750.000, hari kedua 800.000, hari ketiga 850.000, dengan rata-rata pengeluaran kasnya yaitu 800.000. Nah, bagaimana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak 5 hari? Nah, maksudnya ini periode puncaknya ialah 5 hari. Nah, jawabannya seperti ini. Maka,
Safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan Jayabaya. Nah, dikali aja tuh tadi 5 dikali 800.000. Jawabannya adalah 4 juta. Lalu dalam manajemen kas ada yang disebut juga dengan model Baumol. Nah, model Baumol adalah total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal yang terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan dan juga biaya transaksi. Nah, rumusnya biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Nah, dengan rumus seperti ini. Nah, TC sama dengan buka kurung C dibagi 2 tutup kurung dikali I ditambah buka kurung T dibagi C tutup kurung dikali B. Nah, dengan keterangan C-nya ini yaitu 2 dikali B dikali T. Nah, dibagi I dengan pangkat setengah. Nah, keterangannya yaitu C-nya ini sama dengan saldo kas optimal yang akan kita cari. I-nya ialah tingkat bunga, T-nya adalah total kebutuhan kas dalam satu periode, B-nya ialah biaya order kas. Nah, contoh soalnya ialah seperti ini. Kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan yaitu 20 juta rupiah. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan lah. Nah, saldo kas ini dapat dihitung sebagai berikut. Ini jawabannya. Nah, dimasukin aja tuh angkanya. 2 dikali 10.000 dikali 20 juta dibagi 0,015. Nah, tadi kan 1,5-nya itu didesimalkan menjadi 0,015. Nah, dipangkatin setengah. Hasilnya 5.163.978 rupiah. Dengan keterangannya yaitu dalam periode 1 bulan perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5,163 juta sekian lah. Nah, hasilnya ini 3,9 kali atau sekitar 4 kali lah. Dengan TC-nya ini ya masukin tadi aja angkanya. Nah, 5 juta sekian dibagi 2 dikali 0,015 ditambah 20 juta dibagi 5 juta sekian yang tadi dikali 10.000. Nah, hasilnya ialah 77.460. Seperti itulah model Baumol dalam manajemen kas. Demikianlah video penjelasan saya mengenai manajemen kas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada penjelasan yang kurang dipahami karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.